Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Awitri Sylvia. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang materi kebidanan, yaitu terkait dengan mata kuliah fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir ada pada prodi S1 kebidanan dengan subpokok bahasan adaptasi sistem gastrointestinal dalam kehamilan. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan adaptasi sistem pencernaan pada kehamilan. Oke, sebelumnya teman-teman yang mau mengikuti sosial media saya bisa mengikuti di Instagram di @lwitri.sylvia dan di YouTube yaitu di @lwitri.sylvia dan teman-teman yang ada pertanyaan seputar kebidanan dan potensial akademik tes atau tes potensi akademik bisa menghubungi saya juga di email saya yaitu di lwitri.sylvia.91@gmail.com. Oke, next kita akan lanjut terkait dengan adaptasi sistem pencernaan pada kehamilan. Kalau kita berbicara terkait dengan sistem pencernaan, otomatis itu akan kita pelajari mulai dari rongga mulut, lambung, usus, aksesoris pencernaan, termasuk kandung empedu dan hati. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan adaptasi pada rongga mulut pada kehamilan. Next akan saya bikinkan juga video terkait dengan adaptasi pada usus dalam kehamilan, kemudian adaptasi pada lambung dalam kehamilan, adaptasi terkait dengan aksesoris pencernaan yaitu kandung empedu dan hati dalam kehamilan. Nah, sekarang kita fokus dulu pada adaptasi pada rongga mulut pada kehamilan. Sebelum kita mengetahui terkait dengan adaptasi pada rongga mulut dalam kehamilan, tentu kita harus mengetahui secara fisiologis bagaimana sih sistem pencernaan khususnya pada rongga mulut. Oke, teman-teman bisa simak video kali ini. Di dalam mulut, makanan mengalami proses mekanis, yaitu mengunyah dan menelan. Di dalam mulut, makanan dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil oleh gigi geligi melalui pengunyahan dan dicampur dengan pelumas saliva dari ketiga kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis, menghasilkan saliva yang banyak mengandung air, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibular, menghasilkan saliva berair dan berlendir. 1-1,5 liter saliva dihasilkan setiap hari. Saliva mengandung tialin yang memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya, menelan atau deglutisi yang merupakan mekanisme kompleks yang dilakukan oleh faring yang terdiri dari tahap bukal, tahap faringeal, dan tahap esofagus. Itulah dia terkait dengan fisiologis dari sistem pencernaan khususnya pada rongga mulut. Oke, sekarang kita masuk pada adaptasi pada rongga mulut dalam kehamilan. Nah, apa saja sih perubahan yang terjadi selama kehamilan pada rongga mulut ya? Nah, yang pertama itu adalah perubahan pada gusi, yaitu epulis atau gingivitis dan gusi mudah berdarah. Kemudian yang kedua yaitu pialism, yang sama-sama kita ketahui itu artinya adalah saliva yang berlebihan. Kemudian yang ketiga itu adalah pika atau yang kita kenal juga dengan ngidam. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan pola makan dan minum, mulai dari mual sampai dengan peningkatan nafsu makan dan adanya rasa haus. Oke, kita lihat satu per satu. Yaitu yang pertama perubahan pada gusi, epulis atau gingivitis, dan gusi mudah berdarah. Epulis atau gingivitis ini adalah radang yang terjadi pada gusi atau pembengkakan yang terjadi pada gusi. Oke, kita lihat secara fisiologisnya. Kenapa sih pada kehamilan itu terjadi perubahan pada gusi? Pada kehamilan itu terjadi peningkatan kadar estrogen. Nah, peningkatan kadar estrogen ini menyebabkan gusi edem lunak seperti spons. Nah, inilah yang menyebabkan gusi mudah berdarah karena trauma ringan seperti sikat gigi. Nah, jadi pada ibu hamil itu biasanya sering mengeluhkan gusinya mudah berdarah. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan kadar estrogen yang menyebabkan gusi edem lunak
seperti spons, sehingga ketika ibu hamil melakukan sikat gigi, itu gusinya akan mudah berdarah. Dan ini adalah termasuk suatu hal yang fisiologis yang terjadi pada ibu hamil. Nah, kemudian apalagi perubahan yang terjadi pada gusi, yaitu karena adanya peningkatan kadar estrogen tadi, akan terjadi peningkatan pertumbuhan kapiler Gigi. sehingga menyebabkan gusi mengalami pembengkakan yang kita kenal dengan epulis atau gingivitis. Jadi epulis atau gingivitis ini adalah pembengkakan yang terjadi pada gusi sehingga gusi tersebut meradang. Jadi ada dua perubahan yang terjadi pada gusi, yaitu yang pertama epulis atau gingivitis dan yang kedua gusi akan mudah berdarah, terutama ketika adanya trauma ringan seperti sikat gigi. Oke, kita masuk perubahan yang kedua yang terjadi pada rongga mulut selama kehamilan, yaitu pialism atau saliva berlebihan. Kenapa sih bisa terjadi pialism atau saliva berlebihan pada ibu hamil? Nah, ternyata hal itu terjadi karena adanya beta HCG dan estrogen pada tubuh ibu hamil itu terjadi peningkatan kadar hormon beta HCG dan estrogen. Kemudian peningkatan produksi saliva itu disebabkan juga karena masukan makanan terutama zat tepung, karena zat tepung ini akan menstimulasi produksi kelenjar saliva. Oke, perubahan yang ketiga itu adalah pika atau yang kita kenal dengan midam, ya. Nah, ini sangat menarik terkait dengan midam. Kita lihat secara fisiologisnya. Kenapa sih bisa terjadi pika atau midam selama kehamilan? Pada kehamilan, indera pengecap pada lidah itu menumpul, sehingga menyebabkan ibu hamil mengalami perubahan diet selama kehamilan seperti menghindari makanan tertentu atau menginginkan makanan tertentu. Nah, kita sama-sama ketahui ya bahwa ibu hamil itu ada beberapa ibu hamil yang benar-benar dia itu nggak mau makan suatu makanan jenis tertentu atau dia sangat menginginkan makanan tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan midam atau pika, yaitu keinginan yang aneh ya. Namun, midam atau pika ini masih perlu penelitian lebih lanjut, karena secara ilmiahnya ini tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Nah, midam atau pika ini setelah diteliti itu lebih banyak berhubungan dengan tradisi sosial. Nah, kemudian perubahan yang keempat itu adalah perubahan pola makan dan minum, yaitu adanya mual, peningkatan nafsu makan, dan haus ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini menarik ya. Ada kata mual dan peningkatan nafsu makan. Seolah ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Oke, kita akan melihat. Mual vs peningkatan nafsu makan. Nah, kenapa sih bisa terjadi mual? Kenapa sih bisa terjadi peningkatan nafsu makan? Nah, ternyata ini semua adalah karena pengaruh hipotalamus ya. Karena hipotalamuslah yang mengendalikan lemak tubuh total. Oke, akan kita lanjut terkait dengan pengaruh hipotalamus terhadap perubahan pola makan ibu hamil. Perubahan pola makan pada wanita hamil sangat bervariasi. Meskipun banyak wanita yang mengalami mual di awal kehamilan, ada pula yang mengalami peningkatan nafsu makan pada kehamilan. Keadaan ini tak lepas dari pengaruh hipotalamus. Hipotalamus yang mengendalikan lemak tubuh total dirangsang kembali oleh progesteron, sehingga kadar cadangan lemak tubuh yang baru dapat dicapai dengan makan yang lebih banyak atau mengurangi energi yang digunakan. Hal ini memfasilitasi ibu untuk memasuki trimester ketiga dengan 3,5 kg cadangan lemak yang terakumulasi yang merupakan bank energi untuk trimester terakhir saat penyimpanan lemak secara praktis terhenti. Tetapi energi tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Nah, inilah dia terkait dengan pengaruh hipotalamus terhadap perubahan pola makan ibu hamil. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa perubahan pola makan dan minum pada ibu hamil itu mencakup mual, peningkatan nafsu makan, dan peningkatan rasa haus.
Nah, kita akan lanjut pada pembahasan perubahan pola minum pada ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil itu sering merasakan haus atau mengalami perubahan pola minum pada ibu hamil? Nah, ternyata adanya hormon progesteron pada kehamilan atau stimulasi hormon progesteron pada hipotalamus itu menyebabkan perubahan pola minum pada ibu hamil. Banyak wanita ataupun ibu hamil merasakan peningkatan rasa haus selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena adanya pengesapan kembali ambang osmotik untuk rasa haus dan vasopresin. Nah, keadaan inilah yang berperan dalam penurunan osmolalitas plasma, menyebabkan retensi air yang merupakan perubahan fisiologis normal selama kehamilan. Nah, di samping itu, HCG atau yang kita kenal dengan Human Chorionic Gonadotropin itu dapat mengurangi osmoregulasi pada kehamilan. Nah, itulah secara fisiologisnya kenapa ibu hamil itu mengalami perubahan pola minum atau peningkatan rasa haus selama kehamilan. Ternyata itu semua terjadi karena adanya pengaruh dari hipotalamus, yaitu adanya stimulasi progesteron pada hipotalamus. Nah, inilah 4 perubahan yang terjadi selama kehamilan terkait dengan sistem gastrointestinal, khususnya pada rongga mulut. Nah, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para bidan, calon bidan, ataupun mahasiswa kebidanan. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Like, comment, dan share agar banyak orang bisa merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.